Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sobat Travelers akhir zaman yang dirahmati Allah SWT, kembali kita melanjutkan kisah catatan perjalanan Al-Fakir ketika di awal 2016 berumrah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Setelah Al-Fakir sampai di Makkah Al-Mukarramah, kemudian kami setelah berapa saat beristirahat di hotel, kami pun melanjutkan untuk tawaf kudum. Dan Masya Allah, pertama kali saat menuruni tangga-tangga dan melihat pertama kali Ka'bah, Masya Allah, hati ini terenyuh, hati ini merasa begitu beruntung sekali. Akhirnya setelah sekian lama Al-Fakir dapat melihat dan beribadah langsung menghadap kiblat, menghadap Ka'bah di depan Al-Fakir. Ini adalah suatu pengalaman yang luar biasa yang tidak akan bisa Al-Fakir lupakan, Masya Allah. Setelah selesai melakukan umroh yang pertama, Al-Fakir kemudian beristirahat, balik ke hotel Al-Fakir yang sekitar 250 atau 500 meter dari Masjidil Haram. Setelah beristirahat beberapa jam sebelum waktu subuh, Al-Fakir bersama rekan sekamar Al-Fakir kemudian keluar untuk menuju Masjidil Haram, menunggu waktu subuh di sana. Dan Masya Allah, pengalaman bisa sholat subuh berjamaah, kemudian ya, nikmat sekali, nyaman sekali. Setelah subuh itu bisa tawaf berkeliling ke Ka'bah. Masya Allah, udaranya masih segar, Masya Allah. Dan Masya Allah, begitu nikmat rasanya beribadah. Alhamdulillah. Dan hal yang paling berkesan adalah dapat mencium Hajar Aswad, di mana dijelaskan oleh Kiai Rezeki Zulkarnain Al-Batawi rahmatullah alaih. Beliau sampaikan bahwa ibadah yang tidak bisa ditiru dilakukan oleh orang lain di seluruh dunia ini adalah mencium Hajar Aswad. Al-Fakir diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa mencium Hajar Aswad itu, di mana Al-Fakir awalnya ragu-ragu juga bisa mencium Hajar Aswad. Namun dengan berusaha, Al-Fakir tidak dapat zikir, memohon pada Allah, dan Masya Allah, Al-Fakir dapat mencium Hajar Aswad sebanyak 2 kali. Al-Fakir sebelum mencium Hajar Aswad itu, Masya Allah, cukup jauh jaraknya. Namun Al-Fakir terus baca, ya Hayyu ya Qayyum, ya Qawi, kuatkan hamba, mampukan hamba, hambamu ini yang penuh dosa ini, yang lemah ini, engkau yang maha kuat untuk bisa mencium Hajar Aswad. Dan perlahan Al-Fakir bisa mendekati Hajar Aswad, sampai kemudian Al-Fakir menjulurkan kepala Al-Fakir, ya, dan masuk ke dalam Hajar Aswad, lubang Hajar Aswad itu. Masya Allah, nuansanya, ya, Masya Allah, terasa keheningan yang begitu luar biasa. Para riuh di luar
Hajar Aswad, suara riuh rendah ini tidak terdengar saat kepala Al-Fakir masuk ke dalam lubang Hajar Aswad. Begitu harum, begitu tenang, begitu Masya Allah, begitu damai rasanya, sehingga ada fadilah dari Hajar Aswad itu. Fakir baca di Masjid Al-Istiqlal Jakarta bahwa Hajar Aswad ini akan diubah bentuknya menjadi sosok pria tampan yang akan memberi syafaat pada orang yang pernah menciumnya di dunia dulu. Masya Allah. Semoga Al-Fakir dan kita semua mendapatkan keutamaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pengalaman spiritual berikutnya adalah setelah Al-Fakir keluar dari Hajar Aswad itu, nah kembali ke kerumunan orang yang banyak sekali bergerombol ingin berdesak-desakan ingin mencium Hajar Aswad, sehingga Al-Fakir terjepit. Maka Al-Fakir, ya Allah bantu hamba. Maka ketika Al-Fakir melihat ke arah atas, maka Al-Fakir melihat ada seorang yang berjubah putih, lelaki tampan berjubah putih, mengulurkan tangannya. Maka Al-Fakir terus menggapai tangannya, menggambit tangannya, sehingga Al-Fakir pun Masya Allah, seketika itu Al-Fakir keluar dari rombongan yang berdesak-desakan itu, dan Al-Fakir pun Masya Allah sudah berada di tempat yang tidak terlalu ramai dengan orang-orang yang berdesak-desakan. Masya Allah, mungkin itu adalah malaikat, wallahu a'lam bishawab. Itulah beberapa pengalaman Al-Fakir ketika berumrah. Selanjutnya, setelah beberapa hari di Mekah, Insya Allah, yang untuk hari selanjutnya ada tur city. Jadi city tour ini kita keliling ke Hudaybiyah. Nah, ini adalah tempat yang juga terkenal. Sanalah dibuat perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini secara zahirnya sangat merugikan kaum muslimin saat itu. Namun ternyata begitu banyak hikmah yang terkandung dari kejadian dan mengalahnya baginda Rasulullah SAW dalam perjanjian Hudaybiyah. Al-Fakir dan rombongan bisa menuju ke sana, dan sholat di masjid yang lama di sana, masjid yang sudah dirobohkan, tapi ada bagian masjid di sanalah Al-Fakir sholat tabaruk, mengharap barakah dari tempat itu. Kemudian kita ke peternakan unta. Jujur, Al-Fakir sebenarnya sudah merasa tidak sanggup jika umroh lagi. Namun ajib memang, Masya Allah. Di sana Al-Fakir mencoba sunnah Rasulullah, bagaimana Rasulullah ini suka dengan susu unta, dan ada hadis-hadis keutamaan dari susu unta, dan Al-Fakir meminum susu unta dan lagi tenaga Al-Fakir, sehingga Masya Allah segar bugar kembali, dan Al-Fakir bisa melaksanakan umroh yang ketiga kali. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian alhamdulillah kita berkunjung juga ke museum Al-Quran, museum Kiswah Ka'bah, dan Masya Allah begitu banyak juga hal-hal yang Masya Allah membuat keimanan kita bertambah di sana. Hal-hal yang Masya Allah membuat kita bersyukur sebagai umat baginda Rasulullah SAW, umat muslim. Demikian video perjalanan Al-Fakir tahun 2016 saat melaksanakan umroh. Semoga ada manfaatnya. Yang salah keliru adalah karena kedaipan saya pribadi, Al-Fakir pribadi. Astagfirullahaladzim. Yang benar datang dari Allah SWT. Kita tutup untuk kifatul majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jazakumullah khairan sudah menonton.
Semoga kita berjumpa di kesempatan yang lebih baik lagi di video-video selanjutnya. Saya Al-Fakir, Travel Zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم